Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Ahmad Harun SPD MPD. Baik, materi yang akan dibahas yaitu mengenai misbehave peserta didik dan strategi interferensinya. Namun, sebelumnya perkenalkan, nama saya Astri Aprana Putri dengan NIM 210111501028. Jurusan Pendidikan IPA Universitas Negeri Makassar. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu misbehave. Pengertian misbehave. Misbehave secara umum dapat didefinisikan sebagai perilaku sosial pada anak yang dinilai tidak tepat pada situasi tertentu, di mana perilaku tersebut muncul sehingga mengganggu proses belajar mengajar di kelas. Terdapat dua klasifikasi misbehave, yaitu yang pertama, classroom misbehave merupakan segala bentuk perilaku yang mengacukan atau mengganggu jalannya proses belajar mengajar di kelas, seperti terlambat masuk ke kelas atau melewatkan pembelajaran, menyontek, mengobrol, berbicara sendiri saat guru sedang menjelaskan, berjalan-jalan di ruang kelas saat pembelajaran tengah berlangsung. Yang kedua, school misbehavior adalah segala bentuk perilaku yang melanggar atau tidak sesuai dengan tata tertib di sekolah, seperti bolos sekolah, mencuri, menindas, menggunakan barang yang tidak diperbolehkan di sekolah, merokok, dan melakukan tindakan anarkis yang merusak. Dapat dilihat pada gambar di atas saat melakukan observasi di sekolah dengan mewawancarai seorang guru dan dua orang siswa yang berada di dalam kelas tersebut. Saat mewawancarai siswa laki-laki dengan inisial FD yang merupakan siswa yang tergolong dalam kategori misbehave di dalam kelasnya. Namun saat wawancara, FD tidak memperdulikan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Jadi, kita mewawancarai siswa perempuan yang merupakan siswa pintar dan ia merupakan peringkat pertama di dalam kelasnya. Siswa laki-laki dan siswa perempuan ini merupakan teman dekat sejak kecil, dan siswa perempuan ini menceritakan bahwa FD merupakan siswa yang pendiam. Ia jarang mengajak seseorang berbicara. Itu karena sejak kecil ia selalu sendiri. Orang tua FD merupakan perantau, di mana di sini kurangnya perhatian orang tua FD membuat FD bergaul di lingkungan yang tidak baik. Kata siswa perempuan, FD sering merokok di kantin saat jam istirahat. Sampai sekarang FD merupakan siswa yang sangat pendiam, namun ia selalu melakukan pelanggaran di sekolah, seperti bolos sekolah, merokok, dan melawan guru. Adapun tindak kekerasan yang biasa terjadi di sekolah ini yaitu perkelahian dan pembulian, di mana perkelahian ini seringkali terjadi pada anak laki-laki, sedangkan pembulian kerap terjadi pada siswa laki-laki maupun siswa perempuan. Adapun faktor-faktor yang memicu terjadinya misbehave. Yang pertama, faktor genetika. Faktor genetika berperan dalam sebagian besar berlanjutnya perilaku hiperaktif anak dan ketidakmauan anak mengikuti aturan, sementara faktor genetika yang berinteraksi dengan faktor lingkungan lebih menjelaskan terjadinya gejala ODD dan CD. Faktor kedua yaitu jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dalam kategori misbehavior siswa berasal dari penelitian mengenai morning cortisol level. Kortisol merupakan hormon steroid yang dihasilkan kelenjar tubuh dan terlibat ketika seseorang merasakan tekanan. Hormon ini berkaitan dengan fungsi mekanisme tubuh seperti tekanan darah atau kadar gula darah.
Faktor ketiga yaitu temperamen. Berasal dari pola temperamen, terdapat 3 kategori anak, yaitu easy child, difficult child, dan slow to warm up child. Anak yang mudah cenderung memiliki mood yang positif dan terlihat bahagia, memiliki pola makan yang teratur dan tidur yang teratur, serta mudah beradaptasi terhadap perubahan seperti lingkungan, situasi, rutinitas yang baru. Anak yang sulit atau difficult child akan sering memiliki mood negatif dan sering menangis, memiliki pola makan yang tidak teratur, sulit beradaptasi terhadap lingkungan yang baru. Sedangkan slow to warm up child merupakan gaya temperamen di mana anak biasanya aktif lamban, agak negatif, menunjukkan kelambanan dalam beradaptasi dan intensitas mood yang rendah. Terkait dengan perilaku misbehavior anak yang tergolong sulit, menunjukkan kecenderungan yang lebih tinggi untuk tampil jika dibandingkan dengan anak yang lebih mudah. Faktor keempat adalah faktor keluarga. Banyak faktor yang terkait dengan keberfungsian keluarga yang terbukti dalam perkembangan perilaku misbehavior, meliputi pengasuhan, kondisi psikologis orang tua, depresi pada ibu atau ayah, gangguan kepribadian, penyalahgunaan obat-obat, dan perilaku antisosial. Penerapan pola pengasuhan tertentu menggambarkan kualitas interaksi orang tua anak, dan hal itu dapat berkontribusi terhadap berkembangnya perilaku misbehavior pada anak. Interaksi yang buruk antara orang tua dan anak dapat mempengaruhi berkembangnya perilaku tidak patuh atau agresif pada anak. Faktor selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Sejumlah faktor lingkungan dapat mengakibatkan perkembangan masalah perilaku antisosial, antara lain status ekonomi yang rendah. Status ekonomi yang rendah cenderung memunculkan berbagai faktor risiko, baik langsung maupun tidak langsung terhadap perilaku anak. Lingkungan sosial ekonomi rendah seringkali berbahaya untuk anak karena dari lingkungan mereka dapat mendapatkan contoh atau model yang menunjukkan kekerasan atau penggunaan obat-obat dan sering dilakukan di lingkungan tersebut. Dan mereka bersekolah di tempat yang berkualitas buruk. Baik, itulah tadi faktor-faktor yang memicu terjadinya misbehave pada anak. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.